Nah, semoga sudah tayang di tempat Anda masing-masing. Pertama kita evaluasi dulu ya. Nah, dari proposal-proposalmu yang sudah terkumpul kemarin, ada beberapa hal yang perlu dievaluasi. Dan ini ada hubungannya juga dengan tugasmu ke depan nanti. Dalam artian kamu kerjakan minggu depan dan seterusnya. Dari beberapa proposal, terutama Anda-Anda yang nilainya masih di bawah 80 gitu ya, atau masih di bawah 85, evaluasinya kayak gini. Jadi, kemarin itu ada permintaan untuk adegan. Kemudian yang kedua adalah permintaan untuk konten promosi. Kemudian ada evaluasi juga tentang tokoh. Nah, tiga hal ini yang menjadi evaluasi. Pertama, adegan. Adegan itu adalah yang sudah kamu tayangkan. Yang sudah kamu tayangkan di layar. Bukan konsep lagi. Jadi adegan itu adalah cara kerja. Kinerja apa atau kegiatan apa yang dilakukan oleh aktor. Atau kegiatan apa yang dilakukan oleh siapapun yang sedang tayang di situ. Nah, itu kita sebut sebagai adegan. Jadi sudah bukan konsep lagi. Nah, kebanyakan dari Anda kemarin saat ditanya tentang adegan itu masih bicara konsep. Contoh gini, adegan. Kita bahas dulu tentang adegan. Adegan orang lapar. Nah, jika sudah berbicara adegan, berarti sudah kita berbicara teknisnya. Apa yang dikerjakan oleh si aktor agar penonton itu paham bahwa kita sedang menunjukkan sesuatu bahwa orang itu sedang lapar. Contoh, yang ngerti orang itu lapar kan kita sebagai kru. Atau kita sebagai yang megang skenario. Kita sebagai orang yang ngerti bahwa adegan ini adalah orang lapar. Tapi penontonmu, tapi konsumenmu itu tidak tahu kalau orang itu lagi lapar. Nah, tugas kita adalah gimana caranya ngasih tahu ke penonton bahwa orang itu lapar dengan adegan. Jadi contoh, orang lapar. Berarti misal adegannya itu adalah uh, pegang perut. Misal gitu. Atau misal iki ngiler. Ya, bibirnya ngiler. Atau mungkin melihat makanan. Nah, kadang di film-film Indonesia, FTV-FTV itu kalau menunjukkan si aktor itu lagi lapar biasanya nih ya, megangin perut, terus nanti di shot lagi bibirnya ngiler, ngeliatin makanan. Kalau kayak itu dia berdiri depan warung, tatapannya kosong, ngeliatin warung, cuman ngeliatin makanan, dah gitu. Ini adegan. Adegan tuh kayak gini, langsung. Teknisnya gimana? Nah, yang kamu sampaikan di proposalmu kemarin, kamu masih bicara konsep. Saya tanya adegannya. Tapi kamu masih mengatakan, Tony adalah seorang yang baik hati. Dia lulus sarjana. Dia adalah orang yang rajin. Nah, saya nggak tahu sebagai penonton gimana saya tahu si Tony itu rajin. Nah, ini yang jadi PR-mu. Jadi, silakan diterjemahkan ke dalam sebuah adegan. Adegannya gimana? Misalkan adegan orang marah-marah. Ya gimana orang marah itu? Jadi tidak lagi konsep, karena konsep itu sudah kamu tuangkan di ide cerita. It's okay, di ide cerita kamu mengatakan, Tono adalah seorang yang pemarah. Dia sering sekali marah. Tiap hari dia marah. Nah, itu namanya konsep. Ingat ya, konsep sudah kamu taruh di ide cerita. Nggak perlu lagi kamu katakan itu di adegan. Adegan itu langsung gini. Tono lagi marah, misalkan. Adegan Tono marah. Misal, kakinya berjalan lebih cepat. Nafasnya terengah-engah, misal. Raut wajahnya menyeramkan. Pandangan matanya menyipit. Nah, misal gitu. Atau misalkan adegan marah, tangannya siap menampar. Tangan Tono menggenggam, dia siap menggenggam, dia siap memukul seseorang, misal gitu. Nah, itu adegan marah. Ingat ya, adegan. Kemarin yang ditanyakan tuh adegan, tidak konsep. Nah, ini evaluasinya di situ.
Evaluasi untuk adegan. Kemudian evaluasi kedua kita bicara tokoh. Nah, banyak sekali Anda menggambarkan tokoh itu masih sama. Padahal yang kita butuhkan dari tokoh itu adalah si A dan si B itu sangat berbeda. Orang A dan orang B dengan karakteristiknya masing-masing itu sudah sangat berbeda. Karakter A gimana? Harus berbeda jauh dengan karakter si B. Nah, kemarin kamu masih banyak merumuskan karakter A, karakter B, karakter C itu sama. Contoh, tokoh A. Kemudian di sini ada tokoh B. Kamu masih banyak mengatakan tokoh A baik hati, tokoh B baik hati, tokoh C baik hati juga. Nah, di mana bedanya? Nggak ada dong bedanya. It's okay. Misalkan boleh ya. Misalkan kamu mengatakan tokoh A itu protagonis. Protagonis itu berarti tokoh yang baik ya. Kalau tokoh yang jahat itu biasanya kita mengatakannya antagonis. Tokoh A protagonis, tokoh B juga protagonis. Boleh saja, tidak apa-apa. Tokoh A baik, tokoh B baik. Tapi tidak cukup loh kita mengatakan A orang baik, B orang baik. Sama dong nanti. Tokoh A orangnya ramah, tokoh B orangnya ramah. Nah, tidak ada bedanya. Nah, kesalahannya di situ. Karena dalam sebuah penokohan kita tidak boleh A sama B itu sama itu tidak boleh. Kamu sama teman sebangkumu aja udah beda. Kamu dengan teman kosan kamar sebelah sudah beda banget. Oke, kalian sama-sama orang baik, tapi karakternya beda. Contoh di sini, tokoh A bicaranya pelan. Bisa di sini tokoh B bicaranya cepat, keras. Misal si tokoh A ini kalem orangnya, sehingga bicaranya pun pelan. Tokoh B misal orangnya sompral, sehingga bicaranya cepat dan kenceng. Nggak bisa bicara pelan. Loh, boleh kayak gini. Tapi ingat dua-duanya protagonis. Dan tidak semua protagonis itu harus ramah, harus kalem loh ya. Nyatanya kita juga tuh punya banyak teman, dia ngomongnya kenceng, meledak-ledak, tapi orangnya baik hati. Jadi penokohan tuh kayak gini. Misalkan si A itu suka pakai topi. Nah, udah beda. Ya si B jangan suka pakai topi lagi. Misal si B itu misal kemeja, meja flanel. Nah, anggap aja gini. It's okay. Nah, udah beda ya tokoh A dengan tokoh B. Coba cek lagi proposalmu kemarin. Tokoh A, tokoh B, kamu banyak sekali mengatakan hal-hal yang itu sebenarnya masih bersifat global. Baik, ramah, rajin belajar. Duh, gimana caranya kita tahu kalau orang itu rajin belajar? Misal tokoh A itu adalah Pak Ustadz. Gampang. Ya, ya mungkin pakai peci, pakai kopiah, pakai baju koko, kemana pakai sarung. Nah, itulah perwujudan Pak Ustadz gitu misal. Berarti tokoh B ya jangan gitu lagi. Mungkin tokoh B itu preman, rambutnya gimbal, pakai tato misal. Terus celananya lungsu, kemana-mana cuma pakai sandal jepit. Nah, misal gitu. Ingat ya, selalu ada perbedaan antara semua tokoh. Boleh kamu menduplikasi temanmu, karakter temanmu sebagai tokohmu, itu boleh. Tetapi garis besarnya tokoh A dengan tokoh B dengan tokoh C dan seterusnya harus punya karakter, harus punya pembeda. Jadi saat kita nonton pun di 1 menit pertama, misal kita udah tahu, oh tokoh A ini, tokoh B ini, oh tokoh A perbedaan dengan tokoh B ini, tokoh A pakai kebaya kemana-mana misal, tokoh B kemana pakai rok mini, nah misal gitu, itu udah beda banget. Jadi kita benar-benar membuat tokoh itu hidup, ada karakter. Nah ini ya konsep yang kemarin bisa diperbaiki lagi. Kemudian the big question yang belum Anda jawab, hampir semuanya adalah konten promosi. Hampir semua orang belum menjawab tentang konten promosi. Nah, padahal ini adalah big question-nya. Kamu orang Bitkom.
Sehingga pada saat kamu membuat karya video seperti ini, yang utama adalah konten promosi. Ya, konten promosimu di mana? Mungkin kalau saya mengajar FTV, bebannya adalah bagaimana mereka menerapkan ide cerita ke teknik-teknik sinematografi. It's okay, itu ke FTV. Nah, makanya di proposalmu kemarin konten-konten teknis atau hal yang bersifat teknis kamu ada kesalahan, itu masih termaafkan. Ya memang, kita pun menyadari itu bukan bidangmu. Tetapi bidangmu adalah promosinya ini. Ingat, the big questionmu adalah promosi. Misalkan kamu videografinya kacau, misalkan lightingmu kacau, it's okay, termaafkan. Ya mah bukan bidangmu gitu untuk bikin video kayak gini. Bidangmu adalah promosinya. Jadi misalkan kamu di bagian promosi kok ada kesalahan, ya itu sudah tidak termaafkan kalau ibaratnya. Ini tuh bidangmu promosinya. Sehingga misalkan kita bikin satu ilustrasi, anggap aja satu kotak ini semestanya, ini berarti projectmu, videomu. Nah, di dalam videomu itu ada elemen cerita, ada teknis. Teknis itu kayak kemarin ya kita bahas pergerakan kamera, lighting, audio, dan seterusnya. Kemudian juga di sini harus ada elemen promosinya. Promosinya kamu tempatkan di mana? Hampir semua proposalmu itu saya cek satu persatu, tipis yang mengatakan tentang promosinya. Anda sibuk dengan ide cerita. Padahal menuangkan ide cerita ke sebuah adegan itu juga bukan perkara gampang. Jadi jangan habiskan energi Anda untuk membuat cerita yang bagus. Ingat ya, cerita yang bagus menurutmu belum tentu itu cerita yang bagus bagi yang lain. Makanya energinya jangan dihabiskan untuk mikir cerita saja. Ada hal-hal teknis yang perlu kamu perhatikan. Ada promosi yang harus kamu sampaikan. Jadi tujuannya tuh sebenarnya justru di sini teman-teman. Tujuan kamu membuat video ini adalah bagaimana kamu menayangkan promosi. Makanya di awal-awal banget kita bicara ya, Bitkommu itu di mana? Nah, Bitkommu itu di mana? Jadikan sebagai sebuah tema landasan. Nah, promosinya di mana? Entah jasa, entah produk yang kamu promosikan. Ambil contoh ini. Saya rasa Anda pasti sudah pernah ya nonton iklannya Marjan. Sirup Marjan itu ya. Sirup Marjan itu iklannya nggak tiap hari tayang. Iklannya hanya 1 tahun sekali tayang. Tapi setiap kali iklan Marjan itu tayang, dia itu iklannya bagus. Dan dia nggak jualan, melulu. Jadi misal ada adegan gitu, ya udah dia taruh botol sirup di situ. Sambil orang-orang minum sirup. Nah, selesai. Tapi dengan demikian orang tahu, oh itu ada sirup mereknya Marjan. Dan bisa diminum. Itu loh promosinya. Jadi Marjan nggak perlu itu kowar-kowar mengatakan dia jualan sirup. Sirup Marjan itu manis. Oh ini loh sirup Marjan tambah es jadinya seger. Nah dia nggak ngomong kayak gitu. Marjan nggak ngomong kayak gitu. Tapi dengan penampilan video yang baik, nyatanya promosinya tetap bisa masuk. Nah itu yang kita harapkan. Jadi tujuanmu nanti adalah di sini. Gitu ya. Bagaimana kamu bisa menunjukkan ini? Bagaimana kamu bisa mencapai ini? Tentunya dengan kerja keras yang baik. Kamu nggak lulus mata kuliah ini ya mungkin karena emang kamu belum semaksimal mungkin di sini. Kamu yang lulus biasanya linear. Dan kerja keras yang baik, lulusnya pun juga dengan baik. Biasanya seperti itu. Yang nggak niat ya nggak usah, nggak apa-apa. Oke, saya ada contoh ini ya, video tentang promosi yang bagus. Jadi dia membuat suatu tayangan kayak ini ya, kayak tujuan video yang akan kita bikin, tetapi dia tidak secara eksplisit mengatakan itu adalah promosinya dia. Atau bisa kita katakan sebagai soft sell. Saya pikir Anda sudah ini ya, sudah pernah
membahas atau dibahas dalam suatu mata kuliah tentang soft cell sama hard cell. Ntar ini saya share video ke Anda. Silakan sambil diamati. Tujuannya Anda mengerti bagian promosinya di mana dan tujuan Anda membuat progres sekali lagi adalah tentang promosinya ya, upaya promosi. Oke, semoga sudah terang di tempat Anda. Dan semoga soundnya juga sudah masuk.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Nah, itu ya. Jadi dia mempublikasikan produknya itu di akhir banget. Itu kalau di Thailand sana itu produk asuransi sebenarnya ya. Jadi di awal kita sengaja disuguhin video. Ya mungkin itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan asuransi. Jadi justru di paling belakang dia menutup diri atau memperkenalkan diri. Nah ini loh asuransi atau inilah produk yang dia. Seperti itu boleh. Atau bahkan di dalam tayangan videonya itu Anda berkali-kali mempublikasikan produknya tersebut juga boleh. Yang penting itu ya, bagaimana cara Anda menjual. Nah, gitu. Ingat tujuannya adalah untuk menjual. Jadi proyek Anda itu adalah untuk menjual. Dan kemudian teman-teman, untuk minggu depan itu sudah fix ya, dalam artian proyek Anda sudah fix kelompok dan cerita dan selanjutnya. Sehingga di sekarang ini, hari ini sampai minggu depan, saya memberikan kebebasan ke Anda untuk mungkin jika Anda ingin merubah konsep, saya perbolehkan. Merubah konsep diperbolehkan, merubah ide cerita juga saya perbolehkan. Bahkan Anda merubah kelompok pun saya perbolehkan.
fixnya di minggu depan ya. Dalam artian setelah minggu depan sudah tidak ada yang seperti itu lagi. Misalkan Anda sekarang itu kelompoknya 5 sampai 6 orang. Mungkin ada satu dua yang toksik itu mau Anda usir tidak apa-apa. Anda bikin kelompok baru boleh. Atau Anda mundur dari kelompok yang sekarang, Anda bikin kelompok baru lagi dengan teman yang berbeda juga boleh. Ya, 3 orang boleh. 2 orang kalau memang mampu, silahkan. Tapi kalau hanya 1 orang, tidak saya terima proyeknya. Saya tolak. 2 orang kalau mampu, masih saya perbolehkan. 3 orang juga boleh. 5 orang, 6 orang juga boleh. Gitu, asal tidak sendiri. Sama juga nanti akan ada progres check and recheck ya bagaimana tentang perkembangan proyek Anda. Acara kita minggu depan insya Allah entah presentasi entah apa. Intinya minggu depan saya sudah mengetahui Anda sudah punya kelompok yang fix dan ide cerita yang sudah fix. Tadi ya diperbaiki tentang promosinya Anda taruh di mana. Oke, gitu. Silakan jika mungkin ada pertanyaan. Semoga bisa dipahami tadi evaluasinya seperti apa, kemudian minggu selanjutnya di pertemuan berikutnya silakan diperbaiki sesuai dengan evaluasi yang tadi sudah disampaikan. Untuk kelasnya ASIS, kelas apa ini? D4B, nah, saya izinkan untuk meninggalkan tempat dulu untuk live dari Zoom ini. Kemudian untuk yang kelasnya Ridwan atau D4D, tolong tinggal dulu di sini ya sambil saya presensi.